Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tanti Afrilia dengan NPM 10030123006. Di sini saya akan membuat satu video simulasi pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil mata kuliah model-model pembelajaran. Halo anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek absen dulu nih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Baik, Alhamdulillah sudah hadir semuanya ya. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya nih, minggu kemarin kita belajar apa aja sih? Ya, betul. Minggu kemarin itu kita belajar tentang berani hidup jujur. Coba siapa nih yang bisa menjelaskan apa sih hidup jujur itu? Ya, betul. Jadi, hidup jujur itu adalah kunci menuju kepercayaan dan kedamaian yang batin. Lalu apa sih lawan dari kata jujur itu? Ya, betul. Jadi, lawan dari jujur itu adalah dusta. Mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Nah, hari ini kita akan belajar PAI bab yang ketiga tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Ibu mengharapkan anak-anak semua agar dapat memahami syariat, lalu mampu mempraktikkan pengurusan jenazah dengan benar dan memiliki kesadaran spiritual akan kehidupan setelah kematian. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai modul yang sangat penting, yaitu tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Sebelum memulai materi dari hari ini, Ibu mau tanya, apa sih hukum dari mempelajari pengurusan jenazah ini? Ya, betul. Jadi, hukum mempelajari pengurusan jenazah ini termasuk dari bagian fardu kifayah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Karena pengetahuan tentang tata cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah termasuk dari bagian tolong-menolong atau ta'awun untuk memenuhi hak jenazah dan keluarga yang ditinggalkan. Oke, kita lanjut masuk ke materi pengurusan jenazah ini. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isi-isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Seperti dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Apabila seorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya. Yang pertama, itu adalah memandikan. Yang kedua ada mengkafani. Yang ketiga adalah menyolatkan. Dan yang keempat adalah menguburkannya. Oke, sekarang kita masuk. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Ada syarat-syarat wajib dalam memandikan jenazah. Syaratnya, jenazah itu adalah orang Islam, apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Lalu yang kedua itu yang berhak untuk memandikan jenazah. Pertama itu, apabila jenazah seorang laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Lalu yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, hendaknya dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Yang ketiga,
Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan jenazah istrinya. Lalu yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya itu. Kalau mayatnya laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Berikut adalah tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, ditempatkan di tempat yang tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Lalu yang ketiga, dipakaikan kain busana seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada suatu, lantas disapu perutnya sampai ditekap pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu, dibersihkan dengan tangan yang kiri dan yang memandikan dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini, boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Yang kelima, setelah itu hendaknya mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Lalu yang kedelapan, disunahkan untuk membasuh 3-5 kali. Yang selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Setelah selesai memandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Pembelian kain kafan diambil dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan, jika ia tidak mampu, boleh diambil dari uang kas masjid atau kas RT atau RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Yang selanjutnya adalah tata cara melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri dekat kepala jenazah, dan apabila mayatnya perempuan, maka imam berdiri di dekat perut jenazah. Lalu yang kedua, imam berdiri paling depan, diikuti oleh makmum. Jika yang menyolatinya sedikit, diharuskan untuk membuat 3 saf atau 3 barisan. Yang ketiga adalah mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 rakaat takbir. Niat itu ada yang dibaca dalam hati dan ada juga yang dilafalkan. Apabila dilafalkan, maka bacaan niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadzal mauti arba'a takbiratin fardhan kifayati imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Jadi yang tadi itu, kalau misalkan sebagai imam maka ucaplah imaman, lalu apabila sebagai makmum, ma'muman. Yang artinya, aku berniat sholat jenazah 4 rakaat fardu kifayah sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Yang keempat, kemudian takbiratul ihram yang pertama. Dan setelah takbir pertama, itu selanjutnya membacakan surat Al-Fatihah. Yang kelima, takbir yang kedua, dan setelah itu membacakan sholawat atas Nabi Muhammad SAW yang bunyinya seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keenam, takbiratul ihram yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaannya seperti ini. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang artinya, ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakan ia, maafkanlah kesalahannya. Lalu yang ketujuh adalah takbir yang keempat. Dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrijna ajrahu wa la taftina ba'dahu ughfir lana walahu. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkannya pahala, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia. Hadis riwayat Hakim. Lalu yang kedelapan, membacakan salam sambil menoleh ke kanan dan juga ke kiri.
Yang keempat itu ada menguburkan jenazah. Perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan dari Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan agar jenazah segera dikuburkan. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Tiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Lalu yang keempat, boleh menguburkan 2 atau 3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal ini dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Yang kelima, membacakan doa meletakkan mayat dalam kubur. Yang keenam, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang piutang si mayat. Yang selanjutnya ada adab dan etika orang bertakziah, antara lain seperti berikut. Yang pertama itu menyampaikan doa untuk kebaikan dan apapun terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggalkan. Yang kedua, hindarilah membicarakan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Yang ketiga, hindarilah canda tawa apabila sampai terbahak-bahak. Yang keempat, diusahakan turut melayani mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Yang terakhir itu adalah ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Pada pertemuan kali ini, Ibu harap anak-anak dapat memahami bagaimana tata cara pengurusan jenazah dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, berarti kalian sudah paham dengan materi yang telah Ibu berikan. Baik, coba Ibu tanya, apa kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini? Ya, betul. Coba yang lain. Ya, betul. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Baik ya, terima kasih anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kepada ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tindakan, mau yang Ibu disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tetapi anak-anak tetap harus semangat dan harus menjaga kesehatan. Jangan lupa belajar ya. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.